Ada sejumlah peristiwa tak terduga di balik upaya pemerintah untuk menuntaskan masalah di Papua. Sejak lama kelompok separatis membuat kegaduhan di Papua, mereka menebar teror, melakukan penyerangan warga sipil, dan kepada TNI Polri. Lalu banyak warga Papua yang menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Namun walau sempat menjadi musuh militer Indonesia, ada beberapa yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan alasan yang berbeda-beda. Seperti peristiwa yang dikutip dari media Tribun Palu, sniper TNI Polri beraksi, 2 anggota KKB tewas ditembak di wilayah pedalaman Papua. Hari itu masih pagi, cuaca agak berkabut, pos keamanan yang ditempati aparat juga masih dibaluti kabut tipis. Dalam situasi yang masih pagi, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari depan pos keamanan. Bunyi letusan tembakan itu pada radius sekitar 150 meter dari markas mini aparat tersebut. Dengan cepat tanpa ada rasa ragu, prajurit yang berjaga di pos langsung mengambil senjata. Kemudian detik-detik berikutnya para prajurit langsung membidik ke arah sumber datangnya suara tembakan. Dibantu melalui teropong yang dimiliki prajurit, proses pengintaian pun mulai dilakukan. Awalnya agak sulit menemukan posisi keberadaan para KKB tersebut sebab di depan pos keamanan terbentang hutan yang cukup lebat. Namun beberapa saat kemudian secara samar-samar ada gerakan yang sangat cepat dari balik tembok yang runtuh di depan pos. Gerakan itu diduga bagian dari batok kepala anggota KKB Papua, sebab selain muncul di bagian atas tembok bangunan, batok kepala juga bergerak ke arah kiri dan kanan. Gerakannya cukup cepat sehingga sulit bagi prajurit untuk membidikkan senjata agar tepat sasaran. Dalam kondisi seperti itulah sekilas terlintas ide untuk melumpuhkan KKB itu dengan cara yang tak biasa. Karena pos keamanan berhadapan langsung dengan bekas tembok persembunyian KKB, sang prajurit mencobanya dengan menembak ke arah samping. Dengan memperhitungkan arah pantul amunisi, hal itu tak pernah disangka oleh anggota KKB. Kendati prajurit sempat ragu dengan cara tersebut, namun dari kalkulasi yang sudah dibuat, cara itu akan lebih efektif. Setelah merasa yakin dengan cara tersebut, sang prajurit pun mulai memasukkan amunisi ke magasin. Kemudian prajurit mengarahkan moncong senjata ke posisi di mana anggota KKB itu bersembunyi. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat karena tembakan yang akan dilakukan tidak seperti yang lazim dilakukan selama ini. Tetapi tembakan itu dilakukan secara spekulatif. Artinya tembakan tersebut memungkinkan amunisi memantul ke arah samping, lalu mengenai para KKB yang sedang bersembunyi. Prajurit perlahan-lahan meletakkan ujung senjata pada sebuah celah kecil, lalu perlahan-lahan ia membidiknya ke arah runtuhan tembok tersebut. Hanya dengan sekali menyentuh pelatuk, beberapa buah peluru langsung melesak menuju sasaran. Dan bidikan tersebut ternyata membuahkan hasil, kedua anggota KKB itu tewas tertembak. Video berisi peristiwa dramatis tersebut kini viral di media sosial. Video itu ditonton jutaan kali oleh netizen, hanya saja tak dijelaskan di mana lokasi pos keamanan itu berada. Bahkan tidak disebutkan pula berasal dari kelompok manakah anggota KKB Papua yang menyerang pos aparat tersebut. Itulah informasi terbaru dari kami. Klik tombol subscribe di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap kami. Terima kasih.